Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita awali belajar kita di pagi hari ini dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan yang masih senantiasa Allah limpahkan, curahkan kepada kita semua, sehingga kita pun masih diberi semangat untuk terus belajar. Karena pada asalnya kita ini jahil, kita ini bodoh kalau kita tidak mau belajar. Maka semoga kemudahan yang Allah berikan dalam kita belajar ini menjadikan kita hamba yang mau dan bisa bersyukur. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Amnul Bilad, Ahamiyatuhu wa wasailu tahsilihi wa hifdhihi. Keamanan sebuah negeri, sarana untuk mendapatkannya dan cara untuk menjaganya. Di mana kita masih pada muqaddimah ketika beliau menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan keamanan bagi para penduduk Mekkah. Tapi ternyata mereka tidak mensyukurinya, bahkan mengkufurinya, mengingkarinya. Kemudian beliau mengatakan di halaman 8 di paragraf yang kedua, qala al-muallif hafizahullah wa dzikrullahi tabaraka wa ta'ala lidzalika fil Qur'ani. Wa zikrullah, dan penyebutan Allah tabaraka wa ta'ala yang maha suci dan maha tinggi, lidzalika, akan kisah tersebut, kejadian tersebut, fil Qur'an, dalam Al-Qur'an, laisa liyakuna amran ma'luman ladan nasi faqat. Laisa liyakuna, tidaklah untuk menjadi amran ma'luman, perkara yang diketahui, ladan nasi faqat, di hadapan manusia saja.
Artinya cerita yang kita dengarkan kemarin, yang kita bahas kemarin, bukan sekedar sebuah wawasan. Oh, pernah terjadi begini, bukan. Innama liya'u hadhil haqiqata. Sesungguhnya Allah menceritakan semua ini untuk apa? Liya'u, untuk mereka berfikir. Hadhil haqiqata, tentang apa? Realita ini. Supaya kita mau menangkap kenyataan ini. Waliyafhamu, dan supaya kita paham, supaya manusia paham, hadzal amral azima, perkara yang besar ini. Apa itu? Wa huwa annal amna minnatullahi tabaraka wa ta'ala. Agar kita sampai pada kesimpulan bahwa keamanan adalah anugerah karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala yang maha suci dan maha tinggi. Jadi bukan sekedar cerita yang tidak ada pelajaran di dalamnya. Bukan sebuah wawasan yang kemudian tidak kita ambil ibrah pelajaran darinya, tidak. Tapi inilah kesimpulan besar yang seharusnya diambil oleh setiap orang yang membaca cerita ini. Fala yatlubu illa minhu, sehingga tidak meminta keamanan tadi kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yulja'u fi tahsilihi illa ilaihi subhanahu wa ta'ala. Atau kita bisa membaca fala yudlabu illa minhu, maka tidak diminta keamanan tadi kecuali dari Allah. Wala yulja'u, dan tidak dikembalikan fi tahsilihi, dalam mendapatkan keamanan tadi, illa ilaihi, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan maha tinggi. Kemudian beliau tambahkan penegasan tentang kisah yang juga sudah sedikit dibahas di awal. Wa taqaddama da'watu Ibrahim al-Khalili alaihissalam, dan telah berlalu juga bagaimana doanya Nabi Ibrahim, kekasih Allah alaihissalam, di Makkah. Doa beliau terhadap negeri Mekkah. Allati istajabaha Allah Ta'ala lahu, yang kemudian Allah kabulkan doa tadi untuk nabinya. Walabba fiha nida'ahu wa talabahu, dan Allah penuhi panggilan, seruan dan permintaan dari Nabi Ibrahim. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah tentang doanya Nabi Ibrahim ayat 126, wa idh qala Ibrahimu, dan ingatlah ketika Ibrahim mengatakan, Rabbij'al hadza baladan amina, wahai Rabb, jadikanlah ini, tempat ini, negeri yang aman. Warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir, dan berikanlah rezeki penduduknya dari buah-buahan mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa fi surat Ibrahim qala Allah Ta'ala, dalam surat Ibrahim Allah mengatakan, wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadzal balad aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim mengatakan, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah diriku dan anak keturunanku untuk kami menyembah berhala.
Dia menerangkan fi suratil Baqarah nakkaral balada wa fi surati Ibrahim arrafaha. Dalam surat Al-Baqarah beliau menyebutkan negeri itu dengan apa? Nakirah, baladan, dengan tanwin. Dan dalam surat Ibrahim disebutkan dengan al-balada. Wa qad qala ghairu wahidin minal mufassirina. Dan telah diucapkan, bukan hanya satu dari para ahli tafsir, artinya banyak dari ahli tafsir yang mengatakan la'alla dzalika. Kenapa di sana disebutkan nakirah sedangkan di sini disebutkan dengan ma'rifah? Mungkin yang demikian itu anna Ibrahim da'a li Makkah marratain. Bahwa Nabi Ibrahim mendoakan Mekah itu 2 kali. Doa itu terucap dari Nabi Ibrahim 2 kali. Marratan 'indama kanat biwadin ghairi dhi zar'in la sukkana fiha wala ma. Doa yang pertama terjadi ketika apa? Beliau mendapati Mekah sebuah lembah tanpa tumbuhan, tanpa penghuni, tidak ada air. Fada'alaha bihadhi da'wah. Maka didoakanlah tempat itu dengan doa ini. Tempat yang masih apa? Ororo begitu ya, tempat yang tanpa penghuni, tanpa tumbuhan. Fanasabahina idzin at-tankir. Maka yang tepat, yang cocok ketika itu adalah nakirah. Karena sebuah negeri antah berantah, gitu ya, yang belum jelas siapa penghuninya, apa yang ada di situ. Seperti apa? Isim nakirah. Sedangkan yang kedua, qala rabbij'al hadzal, maka beliau kemudian mengatakan apa? Rabbij'al hadza baladan amina. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dengan nakirah. Wa amma ta'rif, sedangkan doa yang kedua dengan doa yang sudah ma'rifah, al-baladnya disebut dengan ma'rifah. Tanda ma'rifahnya apa? Alif lam. Ma'rifah ada berapa? Nah. Iya. Ini nanti pelajarannya malah nahwu ya, kalau kita bahas itu. Nah, cukup Ustaz Firanda sudah turun gunung untuk mengajarkan nahwu. Maka kenapa kemudian ada juga lafaz ta'rif atau ma'rifah itu? Fahiya da'watu atau fahiya da'watun 'indama taraka fiha waladahu Ismaila wa ummuhu. Yaitu ketika beliau berdoa di saat meninggalkan di negeri tersebut putranya Ismail dan ibunya Hajar. Wa kanat ahilatan, dan itu sebagai pembuka awal merintis kota Mekah. Wa fiha az-zar'u wath-thimar, kemudian di situ kemudian berkembang, mulai ada tanaman, mulai datang buah-buahan. Fada'alaha bit-ta'rif, apalagi kemudian orang sudah mulai datang meminta izin kepada Hajar untuk tinggal bersama mereka di Mekah karena ada air waktu itu, Zam-zam sudah muncul. Maka di saat itu fada'alaha bit-ta'rif, doakan lagi dengan apa? Dengan kalimat yang sudah ma'rifah. Karena sekarang sudah menjadi negeri yang berpenghuni, sudah ada kehidupan di situ. Rabbij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini yang sudah dihuni oleh manusia ini sebagai negeri yang aman. Wastajaballahu du'aahu. Maka Allah pun mengabulkan doa dari Nabi Ibrahim tadi. Walabba nida'ahu, dan memenuhi panggilannya.
fa asbahat Makkatu baladan aminan wa baladan haraman. Maka jadilah Mekkah menjadi sebuah negeri yang aman dan negeri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya baladun aminun qadaran wa syar'a. Maka jadilah negeri Mekkah sebuah negeri yang aman, baik secara takdir maupun secara syar'i. Secara waqi' realitanya maupun secara hukum syariatnya yang nanti akan sedikit dibahas. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kota Mekkah. Qad kataballahu azza wa jalla li hadzal baladil amna wal aman. Sungguh telah Allah tetapkan untuk negeri Mekkah ini keamanan dan jaminan keamanan. Jadi orang yang masuk negeri Mekkah, dia terjamin keamanannya. Wa aidan, demikian pula, da'allahu azza wa jalla fi kitabihi ilal muhafadhati ala amni dhalikal baladi. Wa aidan, demikian juga, da'allahu azza wa jalla, Allah menyeru fi kitabih, dalam kitabnya, ilal muhafadhati, untuk menjaga, ala amni dhalikal baladi, keamanan negeri tersebut. Berarti di sini ada apa? Aman itu penting. Kedua, ada cara untuk mendapatkan keamanan. Yang ketiga, ada cara untuk menjaga keamanan tersebut. Wa hadzara jalla wa ala ashaddat tahdhiri mimman yas'a lil ihlali bi amnihi. Bahkan ini diantara upaya untuk menjaga keamanan tersebut. Wa hadzara, dan Allah memperingatkan, jalla wa ala, yang maha mulia dan maha tinggi, ashaddat tahdhir, peringatan yang sangat keras, mimman, dari siapapun, yang yas'a, yang berusaha, li ihlal, untuk merusak, bi amnihi, akan keamanan sebuah negeri, khususnya negeri Mekkah, wal ihlali bi tam'aniyati fihi, atau merusak apa? Ketumakninahan, ketenangan negeri tersebut. Au yas'a fi ijadil khawfi wal-dha'ri wal-qalaqi baina ahlihi wa sakinihi. Atau siapapun yang berusaha mengadakan rasa takut, cemas, kebingungan di antara penduduk Mekkah atau yang tinggal di Mekkah. Seperti yang sudah kita dengar, kita baca beritanya, kita dengar beritanya. Beberapa kali orang-orang Syiah Houthi dari Yaman itu berusaha melontarkan apa? Rudalnya ke Mekkah. Ini bukan perkara remeh ini. Allah yang akan menghinakan dan membinasakan mereka. Bal inna Allah azza wa jalla ja'ala amna dhalikal baladi. Bal bahkan inna Allah, sesungguhnya Allah azza wa jalla yang maha perkasa lagi maha mulia, ja'ala, menjadikan, amna dhalikal baladi, keamanan negeri tersebut, yashmalul masyiyata wad dawaba wa yashmalu az-zuru'a, mencakup hewan-hewannya, setiap yang melata di sana, dan mencakup tanaman-tanamannya. Fala yusadu sayduha wa la yunaffaru. Nah, ini yang saya katakan tentang apa? Hukum syar'inya.
Apa hukum syar'inya? Tidak boleh diburu hewan buruannya. Jadi kalau ada hewan-hewan buruan terlihat di Mekah, ini menunjukkan dulu, gitu ya, ada hewan-hewan yang bisa diburu di Mekah, gitu ya, bahwa hidup di Mekah itu hewan-hewan buas atau hewan-hewan liar. Yang sekarang yang mudah, merpati misalnya, jangan kemudian berpikir, wah ini mumpung apa, ada banyak merpati, bikin yang haji biar ngirit, bikin merpati goreng gitu ya, banyak merpati nganggur gitu, nggak boleh. Wala yunafar, bahkan sekedar menghardik, mengusir hewan buruan yang nggak boleh. Apa bahasa Jawanya, hurai gitu ya. Wala tuqatta'u asjaruha, dan enggak boleh mematahkan pohon-pohonnya, menumbangkannya. Para ulama menerangkan kapan ini, ketika tidak ada maslahat. Tapi kalau memang ada maslahat seperti pembangunan yang terjadi dan sebagainya, itu diberikan keringanan. Wa kullu dzalika min amni hadzal baladi, dan itu semua bagian dari keamanan apa? Negeri ini. Kalau hewannya saja nggak boleh diganggu, tanamannya saja nggak boleh diganggu, apalagi manusianya. Qala Allah Ta'ala, wa man dakhalahu kana aminan. Oleh karenanya Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 97, maka siapapun yang masuk ke negeri tersebut, maka dia menjadi orang yang aman. Fahuwa aminun qadaran wa syar'a. Maka dia pun menjadi aman secara apa? Takdirnya dan secara syar'inya. Bahwa realitanya di Mekah itu aman, yang kedua apa? Secara hukum syar'inya. Tidak boleh diadakan gangguan. Maka kalau sekarang tetap terjadi misalnya ada pencopetan, pencurian, ini dosa yang sangat besar sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang tersebut yang tidak paham. Nanti ya. Wal ayatu fil amri bil muhafadzati ala amnihi katsiratun. Dan ayat-ayat yang memerintahkan menjaga keamanan kota Mekah ini sangatlah banyak. Wa min awdahiha, dan di antara yang paling gamblang menerangkan ini adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Hajj ayat 25. Qaulu tabaraka wa ta'ala, firman Allah yang maha suci dan maha tinggi, wa man yurid fihi, dan siapapun yang menginginkan di sana, di negeri Mekah, bi ilhadin bi zulmin, mengadakan kejahatan, mengadakan kerusakan dengan cara yang zalim, nudzikhu min azabin alim, kami akan mencicipkan kepadanya azab yang pedih. Nah, ini sekelumit tentang apa? Negeri Mekah. Kemudian kita berbicara lebih luas lagi, wa mimma yadullu li ahamiyatil amni wa 'azimi makanatihi. Dan di antara yang menunjukkan tentang pentingnya keamanan dan agungnya kedudukan keamanan itu, hadis Ubaidillah ibn Mihsan al-Ansari al-Khatmi radhiyallahu anhu. Hadisnya Ubaidillah ibn Mihsan al-Ansari radhiyallahu anhu yang kita sangat kenal hadis ini, di mana beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu, telah bersabda Rasulullah sallallahu, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, siapapun di antara kalian yang di pagi harinya dalam keadaan apa? Aman di tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadihi, sehat tubuhnya, indahu qutu yaumihi, dia punya makanan yang dia makan untuk hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, maka seakan-akan diberikan kepadanya apa? Seluruh dunia.
ini adalah komponen-komponen kebahagiaan. Aman, sehat, bisa makan. Dan kalau kita cermati, apa yang didahulukan? Aman dulu. Kita sudah singgung kemarin, sehat, tapi dalam ketakutan. Ada makanan, tapi dalam ketakutan. Tidak bisa bahagia. Maka aman adalah apa? Pondasi dari kebahagiaan. Nah, kemudian dia tutup fabima sabaqa, maka dengan apa yang telah lalu, na'lamu, kita mengetahui ahamiyatul amni, pentingnya keamanan. Wa annahu minnatun minallahi tabaraka wa ta'ala, dan bahwasannya aman itu karunia dari Allah yang maha suci dan maha tinggi. Wa atiyatun, dan sebuah pemberian, la tunalu illa bil wasaili, tidak didapatkan kecuali dengan cara-cara, sarana-sarana, allati syara'aha, kecuali dengan apa? Cara-cara, sarana-sarana yang telah Allah syariatkan. Jadi caranya nurut sama yang memberi keamanan, karena yang memberi keamanan hanya Allah. Bittara'iqillati bayyanaha fi kitabihi, dengan cara-cara, dengan jalan-jalan yang telah Allah jelaskan di kitabnya. Wa bayyanaha rasuluhul karimu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi, dan yang telah dijelaskan oleh Rasulnya yang mulia dalam sunnahnya. Nah, ini muqaddimah yang beliau sampaikan. Nah, kita akan masuk kepada cara-cara kita mendapatkan keamanan, cara-cara kita menjaga keamanan tersebut. Dia memberikan judul Wasailu Tahqiqil Amni wal Muhafazati Alaihi. Wasail, sarana, cara-cara tahqiqil amni, untuk mewujudkan keamanan, wal muhafazati alaihi, dan menjaga keamanan tersebut, ala dhawi ma jaa fi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, di atas cahaya apa yang datang dalam kitabullah Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Cara ini bukan karangan beliau, tapi semua ini apa yang diambil kesimpulannya dari Al-Quran dan sunnah. Beliau mengatakan, waqad ta'ammaltu fi hadzal babi, nah, sungguh aku telah mencermati dalam masalah ini, dalam bab ini, bab keamanan, an-nususal waridata, nas-nas yang datang, fil kitabi was sunnati, baik dalam Al-Quran maupun sunnah. Wa dhahara li wal ilmu 'indallah, dan nampak dan muncul bagiku, artinya kemudian aku berkesimpulan, dan ilmu itu semuanya di sisi Allah. Nah, ini tawadhu'nya beliau, ini bukan karena kecerdasan beliau, ini hanyalah sekedar kemudian dari Allah, karena ilmu itu semuanya dari Allah, di sisi Allah. Anna asbab tahqiqil amni, bahwa sebab-sebab terwujudnya sebuah keamanan, wa wasailal muhafazati alaihi, dan sarana-sarana untuk menjaga keamanan tersebut, tarji'u ila asrati asbabin, itu kembali kepada 10 sebab, baik untuk mewujudkan maupun untuk menjaga. Jadi 10 ini berkaitan dengan apa? Bagaimana kita mewujudkan keamanan dan menjaganya. Jadi Masya Allah ya, 10 kaidah istiqamah, 10 kaidah dalam tazkiyatun nafs, sekarang 10 kaidah, nah, kalau kita katakan dalam keamanan. As-sababul awwalu, sebab yang pertama yang kemarin sempat kita singgung sedikit, al-imanu, keimanan, ketauhidan, wa huwa asasul amni, dan ini adalah pondasinya keamanan. La amana illa bil iman,
bisa dikatakan demikian gitu. La amana illa bil iman. Tidak akan pernah terwujud keamanan tanpa keimanan. Wa huwa sababul a'zamu. Dan dia adalah sebab yang paling agung, yang paling besar. Alladzi la amna illa bihi. Yang tidak ada aman kecuali dengan keimanan. La amana illa bil iman. Bal innal imana fi ishtiqaqihi lughawi mustaqqun minal amni. Bahkan kata iman ini jamid atau mushtaq? Nah, sebutkan isim-isim mushtaq. Ya. Siapa yang mau menyebutkan? Oh, buka dulu ya catatannya. Ya, iman termasuk mushtaq. Nah, yaitu yang terambil dari kalimat lainnya. Terambil dari kata apa? Dari kata aman. Maka tidak heran bahwa aman itu erat kaitannya dengan iman. Alladzi huwa dhiddul khauf. Yang sudah disebutkan dalam muqaddimah, apa itu aman? Lawan dari kata rasa takut. Wal imanu amnun wa tuma'ninatun wa sukunun wa thiqatun billahi tabaraka wa ta'ala. Maka iman adalah keamanan, tuma'ninah, ketenangan, rasa percaya terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qararun wa ridha wa istilamun wa inqiyadun lillahi jalla wa ala. Dia adalah ketetapan hati, keridhaannya, berserah dirinya hati, dan ketundukannya hanya kepada Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Itu cabang-cabang dari keimanan. Buah-buah dari rasa iman. Adanya aman, adanya ketenangan, adanya rasa percaya kepada Allah, adanya ketetapan dalam hati, keridhaan, berserah diri, patuh. Wa kullama 'azuma hadzul 'abdi minal imani 'azuma hadzuhu minal amni. Maka setiap kali bertambah bagian seorang hamba dari keimanan, bertambah pula, semakin besar bagian seorang hamba dari keimanan, bertambah besar pula bagiannya dari apa? Keamanan. Karena keamanan itu diawali dari hati. Yang modalnya apa? Iman. Meskipun dalam keadaan yang mencekam, yang menakutkan, tapi orang punya iman dalam hatinya, dia tetap merasa aman. Seperti yang kita dengar kisahnya tentang Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kayu ditumpuk di hadapannya, dinyalakan. Saking panasnya untuk melemparkan Nabi Ibrahim pun dengan apa? Menjanik, dengan ketapel. Karena orang tidak bisa mendekat saking panasnya. Ini keadaan yang sangat mencekam bagi setiap orang. Tapi bagi seorang seperti Nabi Ibrahim dengan keimanan yang sempurna, maka keimanan itu menjadikan sebuah keamanan. Maka keamanan berbanding lurus dengan apa? Keimanan. Semakin besar rasa iman seseorang, keimanan seseorang, maka semakin besar pula rasa aman yang akan dia dapatkan. Allah menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 48. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, "Faman amana wa aslaha." Maka barang siapa yang beriman dan berbuat kebaikan, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih. Wa idzan tafal khaufu wal huznu
apabila rasa takut dan kesedihan telah tiada, hasalal amnu at-tammu, maka di saat itulah didapatkan keamanan yang sempurna, was-sa'adatu wal falahul abadiyyu, dan didapatkan apa? Kebahagiaan dan keberuntungan yang abadi. Sebagaimana itu disebutkan dalam Tafsir Karimur Rahman alaihi Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, dan disebutkan oleh Allah pula dalam surat Al-An'am 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini ayat yang kemarin kita baca. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, maka bagi mereka keamanan, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sudah kita bahas kemarin, apa yang maksud zalim? Syirik. Beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, dijamin keamanan dunia akhirat, dan dijamin petunjuk dunia akhirat. Fanzur hadza tartiba li husulil amni wal ihtida'i, maka lihatlah urutan ini, bagaimana seorang mendapatkan keamanan dan petunjuk. Wa anna dzalika innama yakunu bil imani, bahwasannya yang demikian itu sesungguhnya tidaklah terjadi kecuali dengan apa? Keimanan. Diawali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, lam yukhallituhu bisyirkin billahi tabaraka wa ta'ala. Yalbisu artinya apa? Yukhallitu, tidak mencampur keimanannya dengan apa? Kesyirikan terhadap Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Fahaula, maka mereka yang seperti itu, thawabuhum thamratu imanihim wa thamratu imanihim, maka balasan bagi mereka, pahala bagi mereka, dan buah dari keimanan mereka, al-amnu tammu, keamanan yang sempurna, wal ihtida'ut tammu, dan petunjuk yang sempurna, fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Walihada hadzun nasi minal amni wal ihtida'i bihasabi hadzihim minal iman. Oleh karena itu bagian manusia dari keamanan dan petunjuk sesuai dengan bagian mereka dari apa? Keimanan. Maka keamanan, petunjuk yang didapatkan seseorang berbanding lurus dengan kekuatan iman yang ada dalam dirinya. Wa yumkinu taqsimuhum ala dha'i hadhil ayati fi tahsilihim lil amni ila aqsamin thalathah. Dan mungkin kita membagi mereka sesuai dengan petunjuk ayat ini dalam mendapatkan keamanan. Kita bagi menjadi 3 bagian. Qismun hum ahlul amnil kamil. Bagian yang pertama, mereka yang mendapatkan keamanan sempurna. Wahum ahlul imanil kamil. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman secara sempurna. Kelompok yang kedua, wa qismun la amna lahum wa hum man la imana lahum, yaitu orang yang tidak mendapatkan keamanan. Siapa mereka? Yang tidak memiliki keimanan.
Yang ketiga, wa qismun lahum mutlaqul amni, yaitu orang yang mendapatkan keamanan secara mutlak. Mendapatkan keamanan secara umum, artinya kadangkala atau seringkali mereka mendapatkan apa? Kecemasan, rasa takut. Wahum li'annahum min ahli mutlaqil iman. Karena mereka adalah termasuk golongan yang apa? Dikatakan beriman secara mutlak. Bukan iman secara sempurna. Tapi mereka yang memenuhi keimanan wajibnya saja. Maka mereka merasakan keamanan. Tapi mereka juga merasakan rasa takut. Wal imanu wal amnu mutarabitani. Sehingga bisa dikatakan di sini antara iman dan aman itu dua hal yang saling berkaitan. Idza wujida hadza wujida dzaka. Jika didapatkan ini, yaitu keimanan, maka akan didapatkan itu, yaitu keamanan. Kama anna salamata murtabitatun bil Islam. Masya Allah. Sebagaimana keselamatan itu sangat berkaitan dengan Islam, berserah dirinya seseorang. Jadi aman itu berkaitan dengan iman. Kalau salam berkaitan dengan Islam. Wa ta'ammal fi hadzal babi, dan perhatikan dalam bab ini ma rawahu Tirmidzi wa ghairuhu, apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari para ulama rahimahumullah min hadis Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Di hadisnya sahabat Talhah ibn Ubaidillah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilala. Nah, ini sunnah yang mahjurah, bahwa Nabi SAW dahulu kala ketika melihat hilal di awal bulan, melihat hilal datang, beliau berdoa Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbuka Allah. Ya Allah, jadikanlah hilal ini atas kami datang dengan keimanan, keselamatan dan Islam. Wallahu alam, ini kelihatannya ada salah ketik gitu ya. Bil amni, ya, di sini dituliskan dengan bil yumni. Atau maksud dari yumni di sini sinonim dari amni. Ya Allah, jadikanlah munculnya bulan ini datang dengan apa? Keamanan, keimanan, keselamatan dan keislaman. Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Sebagaimana dalam riwayat Ad-Darimi dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-hilala qala Allahu akbar. Beliau mengatakan Allahu akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islam rabbuna wa rabbuka Allah. Allahu akbar, ya Allah, ahillahu alaina, munculkanlah hilal itu kepada kami dengan keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman. Rabb kami dan Rabbmu adalah Allah. Apa yang bisa disimpulkan dari dua riwayat tadi? Fal amnu lazimul imani wa qarinuhu. Keamanan adalah sebuah kelaziman dari keimanan. Artinya sebuah kepastian yang akan datang dengan adanya keimanan. Wa qarinuhu, dan qarinnya dan temannya. Wassalamatu lazimatul islami wa qarinatuhu, dan keselamatan adalah kelaziman adanya keislaman. Orang akan selamat. Faman talabal amna wassalamata fa'alaihi bil imani wal islam. Maka siapapun yang mencari keamanan dan keselamatan, maka wajib atasnya dengan apa? Keislaman dan dengan keimanan dan keislaman. Maka kita harus mawas diri. Kalau sekarang ini malah keimanan, malah keislaman menjadi tuduhan, radikalisme, terorisme. Nah, ini jangan-jangan memang karena kita tidak tepat dalam mempraktekkan keislaman kita,
keimanan kita di satu sisi. Yang kedua, tidak tepat dalam orang memandang tentang Islam itu sendiri. Ya. Walihada yurabbil Islamu ahlahu ala ma yuhaqqiqu amnahum. Oleh karena itu, Islam mendidik pemeluknya agar mewujudkan keamanan mereka. Jadi semua teori ini tidak hanya sebuah wawasan, wah iman itu indah dan sebagainya, kaitannya dengan iman, keselamatan itu kaitannya. Terus bagaimana ke sana? Blank, enggak. Bagaimana ke sana? Enggak ada jalannya, enggak. Tapi Islam sudah mengajarkan bagaimana kita mendapatkan itu semua. Wa ta'ammal dzalika fi hadits Abi Hurairah. Cermati hal ini dalam hadisnya siapa? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu mengatakan, ini salah satu saja, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Lihat, siapa itu seorang muslim? Yang kaum muslimin lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Jadi kalau orang mengaku muslim tapi lisannya tajam ke sana kemari, ini perlu dipertanyakan tentang keislamannya. Tangannya mukul sana, mukul sini, menyakiti sana, menyakiti sini. Kekuasaannya untuk menzalimi sana, menzalimi sini. Ya ini belum muslim yang sebenarnya. Wal mu'minu man aminahun nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Dan seorang mukmin itu siapa? Ketika manusia merasa aman dari dirinya atas jiwa dan harta mereka. Itu mukmin yang sebenarnya, yang tidak akan mengganggu jiwa maupun harta orang lainnya. Wa bihadzal hadithi na'lamu anna tahqiqa ahli al-imani wa ahli al-islami lil imani wal islam ala surati sahihati bi qawaidihi wa dhawabidhi syar'iyyah huwa alladhi yuhaqqiqu lahumul amna wa huwa alladhi yajlibu lahumus salamata. Wa bihadzal hadis, dengan hadis ini na'lamu, kita menjadi tahu anna tahqiqa ahli al-imani, bahwa realisasi orang yang beriman, orang yang Islam, lil imani wal Islam, dalam merealisasikan keimanan dan Islam mereka, ala surati sahihah. Tapi ingat, merealisasikan itu dalam gambaran, dalam wujud yang benar. Bi qawaidihi, mengikuti kaidahnya, wa dhawabiti syar'iyyah, dan patokan-patokan syar'inya. Huwallazi yuhaqqiqu lahumul amna. Nah, itulah yang akan mewujudkan bagi mereka keamanan. Kalau ngaku Islam tapi tidak nurut dengan aturan Islam, ya nggak akan datang keislaman. Ngaku iman tapi tidak menurut dengan aturan keimanan, ya tidak akan datang keselamatan. Wa huwallazi yajlibu lahumus salamah. Dan ini pula yang akan mendatangkan bagi mereka keselamatan. Fa idza kana al-muslimu la yaslamul muslimuna min lisani wa yadihi fa hadza min naqsil islamihi. Maka apabila seorang muslim ternyata kaum muslimin yang lainnya tidak selamat dari lisannya dan tangannya, di sana tersakiti, di sini tersakiti, maka ini menunjukkan kurangnya keislamannya. Wa idza kana al-mu'minu la ya'manuhu al-mu'minuna ala amwalihim wa ala a'radihim. Sebaliknya, jika ada orang mengaku iman, tapi ternyata orang-orang yang beriman lainnya tidak merasa aman dari harta mereka, kehormatan mereka, takut kalau ketemu orang ini, hartanya akan diambil. Padahal ngaku iman orang tadi. Fahadha min naqsi imanihi wa dha'fi dinihi. Maka ini menunjukkan kekurangan imannya dan lemahnya agamanya. Wa dha'fi silatihi billahi tabaraka wa ta'ala. Dan itu semua kenapa? Karena lemahnya hubungan dia dengan Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Fal imanu idza wujida baina ahlihi ala dha'i kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wujida amnuhum wa salamatuhum.
Maka iman itu apabila didapatkan di antara pemiliknya, di antara orang beriman, itu sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, maka akan didapatkan keamanan mereka dan keselamatan mereka. Wa tuma'ninatuhum wa sa'adatuhum fid dunya wal akhirah. Didapatkan pula ketenangan dan kebahagiaan mereka di dunia maupun di akhir. Jadi bisa disimpulkan bahwa pondasi dari keamanan keselamatan adalah keimanan dan keislaman. Tapi ingat, keimanan dan keislaman yang sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Itu yang perlu digali. Nah, di sini ada 2 pertanyaan yang sudah disebutkan. Yang pertama, Ustaz, bagaimana dengan syubhat bahwa di negeri kafir juga aman? Bahkan ada yang berkata kadang negeri kafir lebih aman daripada negeri Islam. Jazakumullah khairan. Iya. Yang pertama, bahwa ini realita, kita katakan di satu sisi. Realita apa? Bahwa merasakan gitu ya, di sebagian negeri Islam bahkan terjadi kekacauan, peperangan dan sebagainya. Ya, ini kita kembali kepada hakikat keimanan dulu. Jadi sudah diterangkan bahwa tidak sekedar pengakuan ini negeri Islam, apakah sudah benar-benar merealisasikan keislamannya, mewujudkan keimanannya, itu satu sisi. Yang kedua, kita perlu yakini bahwa iman itu kaitannya dengan hati tadi. Meskipun secara zahir negeri-negeri kafir itu terlihat aman, apakah mereka merasakan keamanan? Saya yakin tidak. Dibuktikan dengan apa? Bagaimana cara mereka memasang CCTV di setiap tempat, mengembangkan teknologi persenjataan setiap saat, setiap waktu. Kenapa? Karena mereka tidak pernah merasa aman. Gitu ya. Mereka tidak pernah merasakan keamanan. Sebagaimana sering kita sebutkan, mereka tidak pernah merasakan kebahagiaan. Meskipun harta berlimpah. Sehingga kalau kita cermati, mereka itu bisa jalan-jalan, bisa wisata, kok bisa ya? Kita mau kemana? Kesarangan aja kadang nggak sempat gitu ya. Nggak ada duitnya. Kebantaran Madiun saja kadang nggak punya waktunya, nggak punya duitnya. Kok mereka orang-orang kafir bisa berhari-hari gitu ya di negara lain? Karena mereka tidak merasakan kebahagiaan. Makanya mereka mencari kebahagiaan ke penghujung dunia, ke penjuru dunia. Sedangkan kita, Masya Allah, orang yang beriman, orang yang Islam, cukup menempelkan dahi kita, menempelkannya di tempat paling rendah, kita sudah mendapatkan kebahagiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita nggak perlu, gitu ya, harus berhari-hari ke negeri orang. Kecuali kalau kita ingin umrah, ingin haji, gitu ya. Maka ini hakikat yang perlu dipahami. Yang satu, bahwa kita perlu introspeksi diri sebagai orang Islam, mengaku orang beriman. Kenapa di negeri ini Islam belum terwujud sebenarnya keamanan, keselamatan? Ya karena kurangnya keimanan kita. Di sisi yang lain, jangan tertipu dengan fata morgana yang terjadi di negeri-negeri kafir. Bahwa mereka secara zahir saja, tapi mereka tidak mendapatkan hakikat keamanan. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, apakah seorang yang membekali dirinya dengan ikut bela diri berarti masih kurang sempurna keimanannya? Itu masih merasa khawatir dengan gangguan dari satu atau orang lain? Tidak. Karena keamanan itu perlu dicari caranya. Iman tadi salah satunya. Gitu ya. Pondasinya adalah keimanan. Rasulullah SAW sendiri punya pasukan. Rasulullah SAW sendiri menjaga kotanya, menyerang musuhnya. Itu semua demi keamanan. Maka tawakal,
berserah diri kepada Allah, beriman tidak menafikan apa? Usaha. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita baca, kita diskusikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.